Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Community. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI Ketapang Utara, selamat datang di ibadah online GBI Ketapang Utara. Dan juga sebelum memulai ibadah, saya akan menyampaikan beberapa informasi tentang kegiatan GBI Ketapang Utara dalam satu pekan ke depan. Dan di pukul 10 nanti akan ada ibadah Victorious Kids yang bisa disaksikan di channel YouTube Victorious Kids. Dan bisa dimulai pada pukul 10. Mari kita ajak anak-anak kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan di pukul 4 sore akan diadakan ibadah remaja yaitu Shine and Light Teenagers. Juga di channel YouTube-nya Shine and Light Teenagers di jam 4 sore. Juga kita terus mengadakan Victorious Community Cell di mana kita di sana akan belajar bersama firman Tuhan lebih dalam lagi dan kita akan saling sharing satu sama lain untuk lebih menguatkan, lebih mengenal lebih dalam satu sama lain. Mungkin saat ini kita terbatas oleh ruang dan waktu, tapi kita yakin dan percaya hubungan kita, komunikasi kita tidak boleh dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita terus terhubung, kita terus terkoneksi dengan sesama kita di jemaat GBI Ketapang Utara dan juga terkoneksi dengan Tuhan pastinya. Mari kita sambut ibadah kita hari ini, sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kesempatan hari ini kami masih boleh beribadah di tempat ini. Walaupun kami dari rumah masing-masing, kami yakin dan percaya kuasa Tuhan tetap menjangkau kami dimanapun kami berada. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, lawatan-Mu terus menjamah kami saat kami memuji, menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan pada akhirnya, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan membangun jiwa iman kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama mau memuji Tuhan. Saya undang setiap kita mau bangkit berdiri, kita bersama-sama bersukacita. Mari kita bertepuk tangan. Yeay. Hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya,
Tuhan Allah hadir di sini. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dan dia siap mencurahkan rohnya bagi setiap kita. Dia siap memenuhi setiap kita. Dan dia akan mengurapi setiap kita dengan anggur baru. Yeay! Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, teriakan, hei! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Ha-ha-ha. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yes, setiap kami merasakannya Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan bersama saya, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Setiap belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, hei! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Ha-ha-ha. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Hari inilah harinya Tuhan, amin. Saat pembebasan tiba, kita bersyukur. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, hei! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Ha-ha-ha. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Yes. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan keberadaanmu di tempat ini Tuhan. Kami merasakan kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan.
Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami di sini. Kami percaya Tuhan, Engkau memenuhi setiap kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Yes. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yesus, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan,
sumber pengharapan kami. Engkau adalah tempat di mana kami bersandar. Engkau adalah tempat di mana kami bisa mengadu. Engkau adalah tempat penghiburan kami. Engkau adalah segala-galanya buat kami, Tuhan. Kasih-Mu selalu menyejukkan setiap kami. Kasih-Mu selalu menenangkan setiap kami. Kasih-Mu selalu memberikan rasa aman buat kami. Makasih Tuhan. Oh, thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan satu-satunya. Engkau Tuhan yang hebat. Engkau luar biasa. Engkau dahsyat. Jesus. We praise you Lord. We praise you Lord. Tak ada Allah seperti-Mu. Engkau hebat, tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Engkau tetap Tuhan yang sama, terpujilah nama-Mu. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Engkau yang tahu setiap kerinduan hati kami Tuhan. Engkau yang tahu setiap isi hati kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang memiliki jawaban. Jawaban atas setiap kegundah gulangan setiap kami. Penuhi kami Tuhan. Puaskan setiap kami. Karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang menjadi kebutuhan utama dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Pandanglah kepada kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami menyambut segala pertolongan-Mu. Kami menyambut segala kebaikan-Mu Tuhan. Yes, yes, yes. Engkau yang melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang melihat setiap kami. Kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau yang menjamah kami. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Yes, yes, yes. Thank you Jesus. 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 Yes.
merendahkan diri dan hati kami Tuhan. Kami menyadari kelemahan kami. Kami menyadari ketidakberdayaan kami. Kami menyadari ketidakmampuan kami Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan imanmu nyanyikan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kita sambut kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Yes, yes. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau siapkan hati, telinga, dan pikiran kami untuk kebenaran firman Tuhan. Bila firman itu boleh mengajarkan kepada setiap kami. Bila firman Tuhan itu boleh mengingatkan kepada setiap kami. Bila firman Tuhan itu boleh membentuk dan mengubahkan setiap kami menjadi lebih baik dari kami yang sebelumnya. Engkau yang mengurapi Tuhan setiap bibir lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya firman ini adalah pesan yang ingin Kau sampaikan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menyambut firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudaraku. Walau lewat firman Tuhan yang saya akan sampaikan lewat online ini saudara, tapi saya percaya sukacita Tuhan tidak akan terhalang bagi kita. Urapan dan jamahan Tuhan tidak akan pernah terhambat bagi kita ketika kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Situasi boleh berbeda, suasana boleh berbeda, tapi kita percaya Allah kita tetap sama, tetap dahsyat, tetap luar biasa, dan pasti akan memberkati kita terus. Dan hari ini saudaraku terkasih, saya mau berbagi satu firman Tuhan buat kita semua. Tapi sebelum saudaraku terkasih kita dengar firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu hati berdoa, dan kita minta hikmat dari Allah supaya Tuhan memberkati dan mengurapi kita dengan firman Tuhan hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa dalam nama Yesus. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan yang sudah menjamah, mengurapi, memberkati hidup kami, menolong dan melindungi kami. Dan kami percaya sampai hari ini kami ada, itu semua karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, karena kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Dan kalau pada kesempatan ini kami mau dengar firman Tuhan, kami juga percaya kalau hari ini kami diberkati, hari ini kami diurapi, hari ini kami menerima sesuatu yang luar biasa, yang akan terus menuntun kami kepada kebenaran Allah, supaya hidup kami semakin hari semakin baik, semakin hari semakin benar, semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan, dan hidup kami berkenan di hadapan
hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, ini kami para anak-Mu, kami mau dengar firman-Mu, berikan kami hikmat-Mu, dan buat kami mengerti kehendak-Mu dengan baik. Terlebih mampukan kami untuk kami bisa hidup di dalamnya, melakukan kehendak-Mu, sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, shalom. Senang sekali, saya percaya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dimanapun hari ini berada, maupun di rumah atau sedang dalam perjalanan lalu dengar firman Tuhan ini, saya yakin Saudaraku terkasih ada kebaikan Tuhan, ada sukacita Tuhan yang akan Tuhan terus limpahkan bagi kita. Baik Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Saudara terkasih yang akan menjadi tema buat kita adalah keinginan vs kebutuhan, atau keinginan versus kebutuhan. Saudaraku terkasih ya. Saudaraku terkasih, ayat yang diberikan kepada saya, mari sama-sama kita lihat firman Tuhan, dan hari ini kita akan baca bersama-sama saudara. Saudaraku terkasih, kita baca firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Yang bawa Alkitab, yang sedang pegang Alkitab di rumah atau dimanapun engkau berada, kau boleh buka Alkitabmu saudaraku terkasih, atau yang pegang Alkitabnya adanya di handphone, kau boleh buka handphonemu, buka Alkitab dalam handphonemu saudaraku terkasih, dan kita mau dengar firman Tuhan ini sama-sama. Haleluya. Baik saudaraku terkasih dalam nama Tuhan itu, firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16, saya bacakan buat kita bersama-sama. Dengar firman Tuhan. Saya mau bagi firman Tuhan ini buat kita. Firman Tuhan berkata, 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema firman Tuhan bagi kita hari ini adalah keinginan versus kebutuhan. Saudara, kalau lihat tema ini saudaraku terkasih, ketika keinginan dibandingkan dengan kebutuhan terkasih, atau ketika keinginan dibuat menjadi pembandingnya adalah kebutuhan, seolah-olah saudaraku terkasih akan menimbulkan nuansa atau menimbulkan persepsi yang sedikit saudaraku terkasih menurut saya saudara terkasih membuat bahwa salah satu dari kata ini menjadi sepertinya negatif, dan salah satunya menjadi sepertinya positif saudara terkasih ya. Kenapa begitu saudaraku terkasih? Karena ketika kita membandingkan sesuatu dengan yang lain, maka salah satu di antaranya akan memiliki nuansa yang lebih rendah atau lebih negatif sifatnya daripada yang satunya lagi. Nah, ketika kita berkata keinginan versus kebutuhan, lalu kita baca ayat firman Tuhan tadi dan berkata bahwa keinginan itu, bahwa keinginan daging itu, keinginan mata itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah, maka saudaraku terkasih akan timbul persepsi di pikiran kita, ada indikasi bahwa keinginan ini sifatnya sepertinya negatif dan kebutuhan ini sifatnya sepertinya positif, saudara terkasih. Kenapa saya pakai kata sepertinya, saudara? Karena kita mau lihat dulu kebenarannya, saudara terkasih ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebenarnya kalau kita lihat dari bahasa atau kata bahasa Indonesia, saudaraku terkasih, keinginan dan kebutuhan bukanlah kata negatif. Dua-duanya saudaraku terkasih adalah kata yang sifatnya sama sebetulnya, saudara terkasih ya. Saudaraku terkasih, tetapi saudaraku terkasih, ketika ayat ini saudara terkasih menggunakan kata keinginan, lalu sifatnya condong kepada hal yang negatif, sehingga kita berpikiran bahwa keinginan itu adalah hal yang negatif, lalu kebutuhan itu adalah hal yang positif. Tapi kalau kita lihat saudaraku terkasih, kenapa keinginan itu menjadi sesuatu yang terlihat negatif, dan kenapa kebutuhan itu menjadi sesuatu yang terlihat negatif, saudara terkasih, positif, saudaraku terkasih, mari kita lihat saudara terkasih. Saya coba cek saudara terkasih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu saya coba cek saudara terkasih dari buku-buku yang lain saudara terkasih. Nah, saya menyimpulkan saudaraku terkasih bahwa ada pengertian yang harus memang kita pahami tentang keinginan dan kebutuhan, sehingga saudaraku terkasih,
kenapa orang berpersepsi bahwa keinginan itu negatif dan kebutuhan itu sepertinya positif. Saudaraku terkasih, keinginan yang saya temukan adalah, keinginan itu pengertiannya adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk melengkapi atau memenuhi kebutuhan sesuatu yang ada dalam hidupnya yang dianggapnya kurang. Saya ulangin sekali lagi, saudara, perhatikan baik-baik. Keinginan itu adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memperlengkapi apa yang dibutuhkan oleh seseorang yang dianggapnya kurang. Maksudnya contohnya bagaimana? Contohnya begini, saudara. Misalnya, saudaraku terkasih, kita sudah punya handphone. Handphone itu kita tahu semua adalah alat telekomunikasi. Sesuatu yang membantu kita untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Lalu kita sudah punya handphone. Handphone kita merek Samsung misalnya, saudara ya. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita punya Samsung, saudara terkasih, lalu tiba-tiba kita merasa bahwa kok kayaknya diri saya ini kurang pas kalau cuma pakai Samsung saja. Kayaknya kurang gitu kalau kita hanya pakai Samsung saja. Makanya saudaraku terkasih, akhirnya saudara terkasih, dia berpikir bahwa dia harus mendapatkan handphone yang baru, yang lebih bagus, lebih baik, lebih mencukupi apa yang diinginkan oleh kehidupannya. Misalnya saudara terkasih, akhirnya dia beli handphone yang lebih mahal, entah apa kayak mereknya Apple atau apa segala macam, saudara terkasih. Tetapi handphone yang dibelinya itu saudara terkasih, sesuatu yang lebih hebat sepertinya, lebih mahal sepertinya, tetapi saudaraku terkasih, fungsinya sebetulnya sama, saudara. Itu yang dimaksud dengan keinginan. Jadi sudah punya, kita anggap kurang, lalu kita menginginkan sesuatu yang lebih daripada itu, saudaraku terkasih. Padahal yang kita dapatkan itu sebenarnya memiliki fungsi dan manfaat yang mirip dan sama seperti yang sudah kita punya. Yang kedua, kebutuhan, saudara kasih. Kebutuhan itu saya temukan, saudara kasih, artinya adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh seseorang, saudara kasih. Segala sesuatu yang diperlukan oleh seseorang yang digunakan untuk menunjang segala aktivitas yang kita miliki dalam kehidupan kita. Contoh, misalnya saudaraku terkasih, kita mau beraktivitas dan kita punya alat, kita butuh alat telekomunikasi supaya kita bisa beraktivitas dengan efektif dan lebih baik, saudara terkasih, maka kita beli handphone. Handphone yang kita pakai tujuannya adalah untuk kita bisa berkomunikasi. Artinya kebutuhan itu sesuatu yang tadinya kita tidak punya, kita minta, kita ambil, kita dapatkan, kita peroleh, kita raih, saudaraku terkasih, supaya aktivitas kehidupan kita sehari-hari itu bisa berjalan dengan lebih efektif dan baik. Jadi saudaraku terkasih, ini yang membuat kenapa orang berpikiran bahwa keinginan itu menjadi sesuatu yang bernuansa negatif, sedangkan kebutuhan merupakan sesuatu yang bernuansa positif, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, maka hari ini saudara, ketika firman Tuhan berkata bahwa kita ini harus menjauhkan keinginan daging dan keinginan mata yang kita miliki dalam hidup kita, ini saudaraku terkasih menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita perhatikan. Maksudnya adalah kebutuhan mata dan kebutuhan daging itu adalah sesuatu yang harus kita penuhi dalam hidup kita. Tetapi keinginan mata dan keinginan daging menjadi sesuatu hal yang harus kita waspadai dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa itu keinginan mata, apa itu keinginan daging, saudara terkasih? Apa itu kebutuhan mata dan apa itu kebutuhan daging? Kebutuhan daging dan kebutuhan mata jelas, saudara terkasih ya. Saudaraku terkasih, tubuh kita ini butuh makan, tubuh ini butuh minum, tubuh ini butuh vitamin, tubuh ini butuh sesuatu yang bisa membuat energi kita semakin kuat sehingga kita beraktivitas sehari-hari. Maka kebutuhan itu harus kita dapatkan dalam kehidupan kita. Tetapi keinginan daging menjadi sesuatu hal yang berbeda, saudara. Keinginan daging menjadi sesuatu hal yang berbahaya ketika kita tidak mengontrolnya dengan baik dan benar di hadapan Allah. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya menemukan, saudaraku terkasih, mungkin pertanyaan bagi kita, kenapa keinginan daging ini menjadi sesuatu hal yang berbahaya?
jika tidak dikontrol dengan baik, tidak dijaga dengan baik, tidak diperhatikan dengan baik. Kenapa saudaraku terkasih keinginan daging kita bisa merusak kehidupan kita? Sebetulnya menurut saya saudara terkasih keinginan daging itu pun saudara terkasih jika terkontrol dengan baik saudara terkasih mungkin kita bisa memakainya menjadi sesuatu yang membuat kita lebih baik lagi sebenarnya. Tetapi ketika tidak terkontrol dengan baik, maka keinginan daging akan menjadi sesuatu hal yang sangat berbahaya. Kenapa saudaraku terkasih keinginan daging menjadi sesuatu hal yang berbahaya dalam kehidupan kita? Saya menemukan ada 3 alasan yang dicatat oleh firman Tuhan. Apa itu saudara? Yang pertama, mari kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 16 tadi saudara terkasih. Ayat ini yang pertama yang menjadi alasan kenapa keinginan daging itu menjadi sesuatu hal yang berbahaya jika tidak kita jaga dan kita tidak kontrol dengan baik. Yang pertama firman Tuhan tadi berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keinginan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Maksudnya adalah saudaraku terkasih, yang pertama jelas di situ ditulis bahwa kenapa keinginan daging menjadi sesuatu yang sangat berbahaya bagi kehidupan kita, sebab keinginan daging itu tidak berasal dari Allah. Maksudnya bagaimana Pak keinginan daging tidak berasal dari Allah? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, keinginan daging yang tidak terkontrol itu saudara bukan saja merusak kehidupan saudaraku terkasih daging kita, kehidupan kita, tetapi bisa melumpuhkan apa yang menjadi kebenaran dan kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika orang tidak mengontrol keinginan dagingnya, saudaraku terkasih, dia akan melakukan hal-hal yang dianggapnya benar dan dia akan terus berusaha melakukannya. Sekalipun seringkali hal itu justru bertentangan dengan apa yang dirindukan oleh Allah. Kita ini tidak berasal dari dunia, kata firman Tuhan, kita berasal dari Allah. Sekalipun kita tinggal dalam daging, maka keinginan Allah, keinginan Tuhan, keinginan roh Allah, itulah saudaraku terkasih yang harus terlihat dan terpenuhi di dalam kehidupan kita. Sebab kita ini adalah anak-anak Allah. Ini yang menjadi alasan pertama kenapa saudaraku terkasih keinginan daging itu menjadi sesuatu hal yang sangat berbahaya, sangat mengerikan ketika kita tidak mengontrolnya dengan baik. Kadangkala saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, keinginan seseorang itu bisa terlihat sepertinya sifatnya positif. Oh, dia ingin lebih baik lagi, itu positif saudara terkasih. Oh, dia ingin saudaraku terkasih tubuhnya lebih sehat lagi. Oh, itu positif saudara. Oh, ingin dia terlihat lebih kuat lagi. Oh, itu positif saudara terkasih. Yang menjadi negatif adalah ketika dia tidak mengontrol keinginannya itu. Dia ingin lebih baik tapi melakukan hal yang jahat supaya terlihat baik. Dia ingin lebih hebat tapi melakukan hal yang tidak baik supaya terlihat lebih hebat. Ini yang menjadi berbahaya. Akhirnya roh Tuhan yang ada dalam hidup kita saudaraku terkasih, itu saudaraku terkasih tidak dikembangkan, tidak dimajukan, tidak dibuat menjadi sesuatu hal yang menjadi panutan dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar yang pertama, karena kita ini berasal dari Allah, maka keinginan daging tidak boleh menjadi hal yang prioritas dalam kehidupan kita, tetapi haruslah keinginan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus keinginan daging itu saudara menjadi sesuatu yang berbahaya dalam hidup kita? Mari kita lihat Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Galatia pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, saudara dengar firman Tuhan ini. Galatia 5 ayat 16 dan 17, firman Tuhan berkata begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan dagingmu. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara perhatikan firman Tuhan berkata yang kedua, kenapa keinginan daging itu menjadi sesuatu yang berbahaya? Firman Tuhan berkata karena keinginan daging itu seringkali bertolak belakang dengan apa yang menjadi keinginan roh Tuhan di dalam kehidupan kita.
Keinginan roh Allah ingin supaya kita bersabar, menjadi pribadi yang sabar dalam kehidupan ini. Tapi keinginan daging seringkali saudaraku terkasih supaya apa yang kita inginkan harus terpenuhi dengan cepat kalau perlu, dengan waktu yang singkat kalau perlu, saudara terkasih. Bahkan dalam hal ini seringkali orang, saudaraku terkasih, akhirnya menghalalkan segala cara, membuat cara-cara yang tidak benar menjadi cara-cara yang dianggap benar, supaya apa yang dia inginkan tercapai dengan waktu yang sangat cepat. Keinginan daging itu Allah ingin supaya kita mengampuni orang lain, tetapi keinginan roh itu Allah ingin supaya kita itu mengampuni orang lain. Tetapi keinginan daging seringkali bagaimana supaya kita bisa membalas perbuatan orang lain yang sudah dilakukan bagi kehidupan kita. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini yang menjadi pertentangan yang luar biasa yang mengakibatkan seringkali keinginan roh itu tidak sama, tidak bertolak belakang dengan keinginan daging. Dan keinginan daging menjadi sesuatu hal yang berbahaya bagi roh Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kalau kita sudah dikuasai oleh keinginan daging, maka keinginan roh kita pun, saudara terkasih, tidak akan terpenuhi. Roh kita akan padam, roh kita tidak akan beraktivitas dengan berapi-api lagi, karena hidup kita sudah dikuasai oleh keinginan daging. Sehingga saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, keinginan Tuhan tidak terpenuhi dalam kehidupan kita. Hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita lihat diri kita. Kira-kira saudaraku terkasih, keinginan Tuhan atau keinginan daging yang masih lebih dominan dalam kehidupan kita. Keinginan roh itu yang mana, Pak? Yaitu buah-buah roh, itu keinginan roh. Buah-buah roh itu adalah sesuatu yang harus terpancar dari dalam kehidupan kita. Keinginan roh itu kita maunya menjadi pribadi yang taat, pribadi yang sabar, pribadi yang memiliki hati yang suci, hati yang murni, hati yang lemah lembut, bisa menguasai diri, bisa menaruh hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Itu keinginan roh Allah. Tetapi keinginan daging itu seringkali bagaimana supaya daging kita, emosi dan nafsu daging kita dipuaskan, sehingga hidup kita seringkali melakukan apa yang bertentangan dengan roh Allah. Hari ini saudaraku terkasih, kalau kau masih lebih menginginkan apa yang menjadi keinginan dagingmu terjadi dalam hidupmu, saudaraku terkasih, apa yang menjadi keinginan nafsumu dalam kehidupanmu, saya mau kasih tahu buat saudara, berarti engkau tidak sedang hidup dalam roh Allah. Sebab keinginan daging itu bertentangan atau bertolak belakang dengan keinginan roh Tuhan. Untuk itu saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang kedua, mari perhatikan baik-baik bahwa keinginan yang diinginkan oleh Allah dalam hidup kita itu adalah keinginan roh, keinginan Tuhan, keinginan yang dirindukan Allah dalam kehidupan kita, bukan keinginan daging. Maka saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita perlu mewaspadai keinginan-keinginan daging yang ada dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku terkasih, kenapa keinginan daging itu menjadi sesuatu hal yang berbahaya dalam kehidupan kita? Mari kita lihat sekarang Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Roma 8 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Sudah dengar saya bacakan firman Tuhan ini buat saudara. Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-8, saudaraku terkasih, Roma 8, saudara terkasih, Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya bacakan buat saudara. Perhatikan firman Tuhan berkata begini. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Perhatikan baik-baik, perhatikan. Yang ketiga, kenapa roh keinginan daging itu menjadi keinginan yang berbahaya dalam kehidupan kita? Yang ketika firman Tuhan katakan tadi, sebab keinginan daging akan membawa kita kepada maut, saudara.
Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau keinginan daging sudah membawa kita kepada maut dan kita sampai pada maut karena keinginan daging kita yang tidak terkontrol dengan baik. Saya mau kasih tahu, saudara dengar baik. Itu artinya engkau sudah melepas roh Allah dari dalam kehidupan. Artinya saudaraku terkasih, jalan Tuhan yang ada dalam kehidupanmu sudah kau tinggalkan. Dan kau berjalan kepada jalan yang membawa engkau kepada kematian dan kebinasaan yang kekal. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk itu hati-hati dengan keinginan dagingmu. Mungkin hari-hari ini saudara terkasih, keinginan dagingmu adalah keinginan-keinginan yang biasa sepertinya. Misalnya saudaraku terkasih, saudara berbohong karena saudara menutupi kesalahan saudara, dan bohong saudara anggap ya tidak terlalu berbahaya. Apalagi saudara berpikir bahwa bohongmu itu saudaraku terkasih adalah sesuatu yang tidak merugikan orang lain. Ya, kau hanya ingin mengamankan dirimu saja dengan bohong-bohong yang kau lakukan dalam kehidupanmu. Saya mau kasih tahu buat saudara, sementara ini mungkin saudaraku terkasih oke, fine-fine saja bagi diri saudara. Tapi dengar baik, ketika kau tidak mengontrol keinginan daging itu, dia akan terus berkembang, dia akan terus maju, dia akan terus semakin membesar, dia akan terus menguasai kehidupanmu, dan tanpa kau sadari, keinginan daging itu akan menuntun dan menarik engkau kepada maut, kepada kematian dan kebinasaan yang gagal. Dan ketika sampai di jalan itu, kau akan susah balik, dan engkau akan terus maju dan dibawa kepada kematian yang kekal dalam kehidupan. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka hari ini saudaraku, mari kita hati-hati dengan keinginan yang kita miliki dalam kehidupan kita, khususnya keinginan daging. Saudaraku terkasih, jika kita memahami firman Tuhan ini baik-baik, saudara terkasih ya, kalau kita lihat tadi, arti keinginan itu adalah sesuatu yang kita perlukan untuk melengkapi atau untuk menambahi sesuatu yang kita anggap kurang dalam hidup kita. Lalu kebutuhan itu adalah segala yang kita perlukan untuk menunjang atau mendorong aktivitas kita sehari-hari, saudaraku terkasih. Maka saya menemukan, saudaraku terkasih, ada hal yang ingin disampaikan kepada kita baik-baik. Tadi kita sudah paham bahwa ternyata keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan daging itu tidak berasal dari Allah. Keinginan daging itu membawa kita kepada maut. Maka dengar baik saudaraku terkasih, kita harus hidup dalam keinginan roh. Yang pertama, ketika kita bicara tentang keinginan versus kebutuhan, maka dengar saudaraku terkasih, yang harus kita bangun dalam kehidupan kita adalah kebutuhan roh Allah dalam hidup kita. Apa itu kebutuhan kehidupan kita? Yaitu roh Allah dan kebenaran Tuhan yang harus ada dalam hidup kita. Sebab kebenaran itu yang akan terus menuntun kita kepada kebenaran. Kebenaran itu akan terus menuntun kita akan kepada kemenangan. Dan kebenaran itu akan terus menuntun kita kepada kehidupan yang kekal di dalam Tuhan kita. Menjauhkan kita dari roh kebinasaan, tetapi membawa kita kepada roh kehidupan yang akan membawa kita terus kekal kepada Allah kita yang kita kasihi dalam hidup kita. Yang kedua, saudaraku terkasih, kalau kita melihat tadi pengertian yang jelas, saudara terkasih, antara keinginan dan kebutuhan, maka firman Tuhan ini ingin mengatakan kepada kita, saudara, bahwa yang harusnya, saudaraku terkasih, kita kembangkan dalam kehidupan kita adalah apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Sebab itulah yang sesungguhnya menjadi kebutuhan kehidupan kita, bukan keinginan daging kita. Sebab daging ini sementara, Bapak Ibu. Daging ini firman Tuhan berkata berfungsi hanya 70-80 tahun. Setelah itu kita selesai dengan daging kita, dan kita akan berurusan dengan roh yang kekal, yang akan kita hidupi selama-lamanya dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk itu mari kita menjaga keinginan daging kita, supaya keinginan daging kita tidak merusak kerinduan roh Allah, kebutuhan roh Allah dalam kehidupan kita. Hari ini saudaraku terkasih, belajarlah firman Tuhan. Belajarlah menyangkal diri. Belajarlah mengutamakan keinginan Tuhan daripada keinginan hati dan nafsu kita, supaya kita tetap berkenan kepada Allah. Sebab itulah kebutuhan kita yang sesungguhnya. Kebutuhan kita yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa hidup benar di hadapan Allah. Kebutuhan kita yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa hidup berkenan di hadapan Allah.
Kebutuhan kita yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa hidup melakukan apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Saya tahu ini tidak gampang, saya tahu ini tidak mudah, saudaraku terkasih. Tapi dengar baik, saya mau kasih tahu buat saudara. Selama engkau mau belajar, selama engkau mau melakukan, berusaha sekuat tenagamu, saudara terkasih, saya yakin Tuhan akan memampukan saudara. Tuhan yang akan mendorong dan menggendong saudara, menarik saudara untuk engkau terus berjalan dalam kehendak Allah. Sampai engkau melihat bahwa kehidupanmu adalah kehidupan yang hidup melakukan apa yang menjadi kerinduan Allah dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini di sisa-sisa kehidupan kita ini, saudaraku terkasih, mari kita belajar terus supaya kita memenuhi kebutuhan Tuhan, kebutuhan Roh Allah yang ada dalam kehidupan kita. Bukan memenuhi keinginan daging kita yang membawa kita kepada kebinasaan. Belajarlah sabar, belajarlah mengasihi, belajarlah mengampuni, belajarlah memaafkan, belajarlah memberi, belajarlah menguasai diri, belajarlah hidup tekun, taat, sabar, dan apapun yang dikehendaki Allah, kita belajar terus supaya hidup kita menjadi hidup yang mengikuti kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita yang sesungguhnya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya kalau kita mau melakukannya dan berserah kepada Allah, Tuhan yang akan menguatkan kita, Tuhan yang akan menopang kita, Tuhan akan menuntun kita kepada kebenaran demi kebenaran. Karena tinggalkan keinginan daging dan hiduplah dengan kebutuhan daging kita. Kebutuhan hidup kita yaitu kebenaran dan Roh Allah yang aktif selalu dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saudaraku terkasih, kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami berterima kasih karena Tuhan baik bagi kami. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami berserah hanya kepada-Mu, dan kami yakin Engkau Allah yang akan terus menuntun kami kepada kemenangan demi kemenangan. Hidup di dalam Roh Allah, hidup di dalam kerinduan kebenaran Allah, sehingga hidup kami akan meninggalkan keinginan daging kami dan masuk kepada kebutuhan hidup kami yang sesungguhnya, yaitu kebenaran dan kehidupan Roh Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Mari kita yang percaya bersama berkata amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom. Firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati setiap kita. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi setiap jemaat Tuhan yang ingin melakukan persembahan, jemaat Tuhan bisa langsung mentransfer ke rekening di bawah ini. Ku kan bersuka karena kebaikannya, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Shalom saudara sekalian, kami atas nama GBI Ketapang Utara mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi saudara dalam pemberian gereja di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama akan bersatu hati untuk berdoa. Pada akhirnya Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir ya Bapa. Biarlah semua pujian penyembahan umat-Mu boleh naik kepadamu sebagai persembahan yang harum, yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga kebenaran firman Tuhan
yang kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi pegangan dan kekuatan bagi setiap kami. Setiap kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berkati pada hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini, dan setiap umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berpujilah akan nama Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk pembelian gereja tempat ini. Tuhan memberkati ya Bapa. Juga dalam pandemi COVID-19 ini biarlah semuanya akan berakhir pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain menuju aktivitas kami masing-masing, biarlah perlindungan dari Yesus tetap melingkupi kepada kami sekalian. Dijauhkan daripada tangan-tangan orang jahat, kecelakaan ataupun mara bahaya, hal-hal yang merugikan maupun yang tidak mengenakan, virus-virus maupun bibit penyakit. Engkaulah kekuatan perlindungan bagi setiap kami. Pertemukan kami kembali Tuhan pada kali yang akan datang untuk kami bersama-sama lagi memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Tuhan berkati setiap aktivitas umat-Mu, apapun yang dikerjakan setiap harinya, segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik, lancar, berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah akan nama Tuhan. Mari saudara kita arahkan hati kita pada Tuhan, kita angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan berikan kau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Baru saja Anda menyaksikan channel YouTube Victorious Community. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.